Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Budimanur, program studi bisnis digital Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan membahas materi broadcasting. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu broadcasting. Broadcasting merupakan proses penyiaran konten melalui media massa seperti media cetak, radio, televisi, dan platform digital. Broadcasting adalah keseluruhan penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siar, pemancaran sampai kepada penerimaan siaran di suatu tempat. Tujuan umum dari broadcasting adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk wawancara, program berita, pengumuman, atau perkiraan cuaca. Selain itu, broadcasting yang bersifat menghibur dapat dikemas dalam bentuk film, tayangan olahraga, dan realitas. Dibandingkan dengan media cetak, media penyiaran atau broadcasting adalah media yang memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam menyampaikan informasi, bahkan bisa pada waktu yang bersamaan secara langsung, sehingga disimpulkan bahwa penyiaran atau broadcasting adalah suatu proses komunikasi atau penyebaran informasi melalui media yang dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya yang harus teman-teman ketahui adalah jenis-jenis broadcasting. Yang pertama, stasiun radio memainkan peran penting dalam broadcasting dengan menyediakan beragam program seperti program musik, berita, dan secara langsung. Radio juga dapat diakses secara online melalui streaming untuk memperluas jangkauan dan audiensnya. Yang kedua, melalui stasiun televisi. Stasiun televisi menyediakan program-program TV yang meliputi berita, acara hiburan, drama, olahraga, dan lain-lain. Melalui perkembangan teknologi, televisi kini dapat disaksikan melalui siaran satelit, kabel, maupun digital. Selanjutnya itu streaming online. Dengan kemajuan teknologi, internet, platform streaming online seperti YouTube, Netflix, Amazon, Prime Video, dan Disney telah menjadi populer. Mereka menawarkan konten-konten beragam seperti film, serial TV, dokumenter, dan acara live streaming. Selanjutnya yang harus teman-teman ketahui yaitu peran dan manfaat broadcasting. Yang pertama, sebagai informasi massal dan penyebaran berita. Saluran media penyiaran seperti radio, televisi, dan media digital menyebarkan berita secara cepat dan luas. Program berita dan siaran langsung dapat memberikan update terkini mengenai peristiwa politik, ekonomi, dan berbagai topik lainnya. Dengan adanya broadcast, masyarakat lebih mudah mengakses informasi terkini yang membantu mereka dalam mengambil keputusan dan tetap terhubung dengan perkembangan dunia. Yang kedua, sebagai media hiburan dan konten edukasi. Broadcast juga berperan dalam menyediakan hiburan dan konten edukasi yang menginspirasi. Selain itu, broadcast juga menjadi sarana penting dalam penyampaian konten edukasi melalui program informasi pendidikan, debat, seminar, dan wawancara yang memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai topik. Yang ketiga, sarana komunikasi dan pemasaran. Broadcast juga berperan sebagai sarana komunikasi yang efektif antara penyiar dan khalayak melalui program talk show, diskusi, dan siaran interaktif. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai percakapan serta menyampaikan pendapat mereka. Selain itu, broadcast juga menjadi sarana pemasaran bagi perusahaan dan organisasi dalam bentuk iklan dan promosi. Perusahaan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas serta memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat. Lanjut di tantangan dan kendala dalam broadcasting. Dunia broadcasting juga memiliki tantangan yang kian jelas pada era digital ini. Seperti apa tantangan yang harus dihadapi dalam broadcasting? Yang pertama, pembatasan geografis dan hambatan sinyal. Walaupun teknologi transmisi broadcast telah berkembang pesat, masih ada batasan dalam jangkauan geografis dari sinyal siaran. Beberapa wilayah terpencil atau memiliki medan yang sulit bisa mengalami hambatan dalam menerima sinyal radio atau televisi. Selain itu, adanya gangguan sinyal juga dapat mempengaruhi kualitas penerimaan broadcast. Yang kedua, kontrol isi dan regulasi. Dalam beberapa
tanpa negara terdapat regulasi yang mengatur konten yang bisa disiarkan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah penyebaran konten yang melanggar norma atau merugikan masyarakat. Namun tantangan muncul ketika kebebasan berekspresi dan keanekaragaman konten mulai menjadi perhatian. Pengawasan konten dan penegakan regulasi broadcast menjadi tugas yang kompleks dan membutuhkan keseimbangan yang tepat. Yang ketiga, kompetisi dan perubahan konsumsi media. Dalam era digital, kompetisi dan perubahan konsumsi media elektronik menjadi tantangan yang signifikan dalam broadcast. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai platform atau saluran penyiaran sehingga berdampak pada perubahan perilaku dan preferensi konsumen dalam mengakses informasi dan hiburan. Selain itu, ada juga persaingan yang ketat antara penyedia konten radio dan televisi dengan platform digital seperti streaming, audio, dan video. Selanjutnya yang harus teman-teman ketahui adalah skill-skill yang harus dikuasai oleh seorang broadcaster. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Untuk menjadi seorang penyiar yang efektif dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang lebih dari sekedar kemampuan berbicara yang jelas. Selain itu, gaya transmisi yang baik dan kemampuan mendengarkan yang aktif juga menjadi faktor penting. Seorang penyiar harus mampu mengartikulasikan ide-ide mereka dengan jelas dan dengan gaya yang menarik untuk menarik perhatian pendengar atau penonton. Yang kedua, pengetahuan industri. Dalam dunia penyiaran yang harus terus berubah dan berkembang, pengetahuan tentang tren terkini, teknologi dan perkembangan industri penyiaran sangatlah penting. Seorang penyiar yang memiliki pemahaman mendalam tentang perubahan yang terjadi dalam industri ini akan tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan cepat. Mereka akan dapat mengenali peluang baru, menguasai teknologi terbaru dan mengintegrasikan inovasi tersebut ke dalam pekerjaan mereka. Dengan pengetahuan industri yang baik, seorang penyiar dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi audiens mereka, memberikan konten yang up to date dan relevan. Yang ketiga, keterampilan produksi. Selain kemampuan komunikasi yang kuat, pemahaman dasar tentang produksi audio dan video, editing, serta penggunaan peralatan teknis adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang penyiar. Dengan memahami proses produksi, mereka dapat menghasilkan konten yang berkualitas tinggi, baik itu siaran langsung, program televisi, atau podcast. Keterampilan dalam mengedit dan penggunaan peralatan teknis juga memungkinkan mereka untuk menciptakan tampilan dan suara yang profesional, meningkatkan daya tarik visual dan audio dari konten yang mereka hasilkan. Yang keempat, fleksibilitas dan kreativitas. Dalam industri penyiaran yang harus terus bergerak maju dan berubah dengan cepat, mencurigakan dan kreativitas menjadi kunci untuk berhasil. Seorang penyiar harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik dalam hal format siaran, tren, konten, atau teknologi. Mereka harus dapat berpikir kreatif untuk menciptakan konten yang unik, menarik bagi audiens. Fleksibilitas dan kreativitas ini memungkinkan lembaga penyiaran untuk tetap inovatif, menantang diri mereka sendiri dan terus berkembang dalam industri yang sangat kompetitif ini. Selanjutnya, adapun beberapa karir yang bisa ditempuh oleh seorang broadcaster. Yang pertama sebagai penyiar, yang kedua news anchor atau pembawa berita, yang ketiga teknisi broadcasting, yang keempat produser, yang kelima editor video dan audio, yang keenam penulis skrip, yang ketujuh manajer program, yang kedelapan itu sebagai jurnalis. Jadi itulah beberapa pengenalan dasar untuk teman-teman mengenai apa itu broadcasting, jenjang karirnya dan tantangan-tantangan di dalam dunia broadcasting. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.